Bagi kalian yang menjalankan kehidupan, merasakan penuh keresahan, kegelisahan, tidaknya tenang di dalam menjalankan kehidupan, dan kekurangan dalam hal harta, ya, istilahnya tidak masuk ke fase berkecukupan, ya. Tapi yang paling penting itu konteks rezeki yang wajib kita pahami. Ya, di sini saya pun akan memberikan satu ijazah yang bisa kalian amalkan. Saya hakul yakin, wallahi, jika kalian mengamalkan dengan penuh keyakinan dan penuh kesabaran selama 40 hari dijalankan, pasti kalian akan merasakan sendiri efek yang kalian dapatkan, kebaikan, keberkahan yang timbul terus berdatangan, ya, dari berbagai penjuru. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah, alhamdulillah sedulurku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu ijazah yang selama ini sering diamalkan oleh banyak orang, terkhusus para ahli hikmah yang menjalankan. Di sini saya ingin mengingatkan dan ingin memberikan suatu amalan yang mana jika diamalkan ini pasti kalian bisa mendapatkan sendiri efek yang dirasakan, baik kebaikan, keberkahan yang terus berdatangan dari berbagai penjuru. Dan ini wajib diyakini dengan sepenuh hati, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kebaikan entah dalam urusan rezeki, entah dalam urusan materi, ya, untuk bekal ibadah kita di dunia saat ini, seperti itu. Jadi untuk kalian yang mau mengamalkan wajib mengingat ini dulu. Yang namanya rezeki itu bukan berarti tok 100% dalam bidang materi. Walaupun kita mengharapkan itu juga, tapi harus ingat dulu yang namanya rezeki itu cakupannya luas. Ketenangan pikiran, ketenangan batin yang dirasakan, kenyamanan hidup yang dijalankan, itu pun rezeki, ya, baik kesehatan lahir maupun batin, seperti itu. Itu pun rezeki. Banyak orang yang memiliki banyak harta, tapi itu masuk ke fase istidraj jika memang harta yang banyak itu malah membawa kemudorotan, membawa kerusakan, tidaknya nyaman menjalankan kehidupan, timbulnya keresahan, kekurangan yang terus-menerus berdatangan. Hidupnya semakin merasa berkurang dalam urusan yang didapatkannya. Maksudnya apa? Serasa kurang aja gitu, serasa ada yang kurang, mendapatkan ini pengen apa lagi, mendapatkan ini kurang ini lagi. Jadi tidak ada kepuasan di dalam menjalankan kehidupannya. Itu orang yang tersiksa. Sebetulnya tidak ada kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Yang kita inginkan itu berkah lahir maupun batin, ya, rezeki yang diberkahi, baik berupa kesehatan lahir maupun batin, ketenangan jiwa ataupun pikiran, ya, materi yang memang Allah cukupkan untuk kita, ya, dan tentu mendatangkan keberkahan. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya semata-mata harta yang banyak, tapi berkah juga yang paling diutamakan. Kalau kita sudah menguasai konteks itu semua, insya Allah apa yang kita maksud, apa yang kita tuju, berkah ijabah, Allahumma ijabah, ya, diijabah dan pasti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk amalannya silakan catat. Ini sangat simpel dan mudah diingat. Asal kamu mau menjalankan selama 40 hari. Jalankan sendiri. Sebelum menjalankan ini, jika ada orang tua, minta doa orang tua dulu. Wajib meminta doa orang tua. Ceritakan ke orang tua apa yang sedang kita tuju, apa yang sedang kita harapkan. Bila perlu cuci kakinya gitu. Dan pakai mandi bekas air cucian tadi. Satukan ke ember untuk mandi, ya, bila perlu. Cuman cukup untuk kalian yang sepertinya tidak bisa gitu, cukup minta doanya saja.
datangi jika memang masih ada. Kalau tidak ada, datangi kuburannya, doakan, ya, doakan saja. Ibu bapak kita yang sudah tidak ada, contohnya datangi kuburannya, ya, doakan. Setelah itu kalian memulai untuk menjalankan amalan yang ingin saya berikan untuk kalian. Lakukan puasa dulu untuk pembuka, untuk memulai awalan hari pertama, diawali dengan puasa. Contoh, ya, lahir kalian hari Jumat contohnya, diawali berarti hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu puasa selama 3 hari. Kesananya enggak usah, ya. Cuman ini mendekati Ramadan juga, nggak apa-apa. Ini lebih bagus mendekati Ramadan juga. Kalau sudah masuk ke bulan suci Ramadan, tinggal menjalankan aja, itu lebih bagus, ya. Bulan yang diberkahi. Tapi kalau menjalankan di luar bulan Ramadan, ikuti cara yang saya berikan ini. Puasa diawali hari Kamis, Jumat, Sabtu kalau lahirnya hari Jumat. Kalau lahirnya hari Senin bagaimana kan? Berarti puasanya Minggu, Senin, Selasa. Yang penting hari lahir kita ada di tengah. Cuman kalau di bulan Ramadan nggak usah, cukup amalkan saja. Dan untuk amalannya kalian membaca istighfar, ya, apapun bebas. Mau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, mau astagfirullahaladzim, udah cukup segitu nggak apa-apa. Tapi kalau mau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau sekiranya astagfirullahaladzim, udah nggak apa-apa. Saya ulangi lagi biar lebih paham. Jadi untuk istighfar berapa kali kan? Istighfar cukup 113 kali, ya. Terus untuk sholawat menggunakan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa kali? 15.000 kali, ya. Terus baca surat Waqiah sebanyak 13 kali. Kan itu kok banyak. Dijalankan selama 1 hari. Mau dicicil lah, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan setelah akan beranjak kita tidur. Yang penting patokannya dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan menjelang tidur. Itu kan waktu yang panjang. Pasti bisa, ya, pasti bisa. Pasti kalian juga akan terbiasa gitu. Dan pasti bisa sebentar kok, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan panjang waktunya. Sampai menjelang tidur juga, sebelum tidur kita bisa melakukan sholat sunat 2 rakaat dan mengamalkan sisanya, contohnya seperti itu kan. Kalau tidak sanggup, bahkan ada yang 1 kali duduk setelah sholat isya contohnya sampai menjelang tidur, mengamalkan itu. Yang penting 1 hari menjalankan itu aja. Kita ulangi istighfar, astagfirullahaladzim ataupun astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apapun lah, terserah kalian, mau yang pendek juga nggak apa-apa. Yang penting ketulusan dan niat itu yang paling utama, niat yang paling utama, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita tuju, ya, tekad yang kuat. Istighfar berapa? 113 kali. Terus dilanjut baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 15.000 kali. Terus membaca surat Waqiah selama sehari penuh itu kita mendapatkan 13 kali bacaan. Jadi 13 balik seperti itu. Yang penting 1 hari menjalankan itu semua. Yang sholawat pun 15.000, yang penting sehari itu dapat 15.000 contohnya. Ya, kalau istighfar ya saya rasa 1 kali duaan pun bisa gitu kalau istighfar. Cuman lebih bagus lagi untuk pembukanya baca istighfar lagi. Contoh kita mau meneruskan nih yang 15.000, ya kita menyicil yang 15.000 selama 1 hari itu. Untuk mengawalinya kita balik lagi ke istighfar, ya, bacakan 113 kali itu sebentar kok, paling berapa menit, 2 menit pun ya nggak nyampe gitu, ya, paling lama itu pun alon gitu paling 3 menit seperti itu, nggak lama, tinggal diamalkan. Yang penting saya ulangi, kenapa saya berbicaranya berulang-ulang seperti ini, supaya kalian gampang mengingat gitu. Jadi istighfar sebanyak 113, terus sholawat sebanyak 15.000, dan membaca surat Waqiah sebanyak 13 kali. Dan ini semua selama 1 hari penuh.
Jadi waktunya panjang. Amalkan selama 40 hari. Ya, terus tontonan jangan sampai menonton yang haram. Ya, pendengaran jauhi hal-hal yang berbau maksiat. Jauhi, tindakan kita perbaiki. Ya, prasangka ke orang lain kita husnudon, perbaiki. Jika ada hal yang tidak mengenakan, doakan yang baik. Fokus kebaikan selama 40 hari dan niat, yakin benar-benar karena Allah. Tujuannya harus baik, tekadnya harus kuat. Itu yang paling utama. Dan yang ada orang tua, minta doa ke orang tua juga. Sebutkan hajat, keinginan, tujuan kita. Sebutkan ke orang tua dan minta doanya. Itu aja. Dan jangan pesimis kalau selama 40 hari itu kita selesai menjalankan dan belum ada, kok saya nggak kaya. Nah, ini orang yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Itu hanya akan menambah kecemasan saja. Hanya akan mengulangi keterpurukan yang akan dialaminya. Cuman dari buah hasil itu tidak ada yang sia-sia, walaupun tanggapannya jelek contohnya. Kok nggak ada gitu. Cuman suatu saat pasti dialami, dirasakan juga manfaat padilah kebaikan yang diamalkan. Cuman lebih bagus lagi setelah mengamalkan selama 40 hari kita ikhlas, tidak berharap apapun, hanya mendapat harapan, jadi mintanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harapan yang diinginkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah ridho, dapat disimpulkan sendiri. Sudah saya terangkan beberapa kali. Tinggal di suatu rumah yang besar, ya. Fasilitas lengkap, makanan enak, apapun ada. Cuman pemilik rumah ini, kita tinggal di situ tidak ridho, benci terhadap kita. Apa kita nyaman tinggal di situ? Waduh, kita merasa risih, merasa terganggu, merasa tidak enak menjalankan hidup di dalam rumah itu. Sama halnya di dunia. Nah, ketika kita hidup di rumah yang biasa saja, sederhana, fasilitas seadanya, cuman pemilik rumah itu ridho kita tinggal di situ, ya, sayang terhadap kita, hormat terhadap kita kalau kita sesama hamba. Contoh analogi, kita hidup di dunia aja gitu. Bagaimana kita tinggal di rumah itu? Pasti nyaman, tentram, enak. Kita pun bisa berpikir lebih leluasa. Banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan kalau pikiran kita sehat, hati kita tenang. Gitu. Sama halnya alam jagat raya ini. Siapa yang memiliki? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah ridho, otomatis kita akan tenang menjalankan hidup. Ya, banyak kebaikan, banyak kenyamanan, tenangnya berpikir. Ya, nikmatnya situasi yang kita jalankan dalam menjalankan kehidupan. Pasti banyak peluang yang datang. Ketika energi kita positif, pasti akan menarik hal-hal yang positif ke kehidupan kita. Tapi kalau kita banyak yang pikiran was-was, cemas, pikiran, oh aduh, nggak karuan kemana-mana, pasti hal positif pun akan menjauh dari kita jika memang kitanya negatif. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini untuk pembuka, silahkan amalkan selama 40 hari. Jangan ada beban, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalian mendapatkan kebaikan, keberkahan baik lahir maupun batin. Amin istajib doana. Ya, doakan saya juga berkah, ijabah, segala hajat baik kita semua diijabah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan kata, pengucapan dan yang lain sebagainya, mohon maaf, karena saya pun manusia biasa yang tak luput dari hilaf. Tapi jika ada kebaikan yang kalian dapatkan, itu semuanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.